Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang 14 dari Abdullah Al-Antaki. Khamsuhunna min dawair qulub. Ada lima hal untuk obat hati. Manusia terdiri daripada jasmani dan rohani. Kedua-duanya butuh makan tuh. Jasmani butuh makan. Karena awalnya terbuat daripada tanah, maka makanannya juga jasmani yang timbul di tanah. Sayur mayur, air, beras, kentang. Itu makanan jasmani. Rohaniah mental kita. Ya. Itu makanannya beda. Buat zikir, ya, itu makanannya selawat, ilmu, nah itu makanan rohani, ilmu yang kita tekuni sekarang ini. Nah, berarti kita sedang memberikan makan, memberikan asupan kepada rohaniah kita. Ada orang terbalik, dia memperhatikan fisiknya saja, tidak memperhatikan rohaniahnya. Ya, kita harus tawasud, seimbang. Ya, ini kalau kerja aja, sementara dia tidak berkomunikasi dengan Allah lewat zikir, selawat, ya, lewat transfer ilmu ke otaknya, itu bahaya. Ya, seorang itu tergantung informasi yang masuk ke dalam dadanya. Kalau orang pegunungan berbeda dengan orang yang hidup di pinggir pantai, berbeda dengan orang yang di kota. Ya, kalau di pinggir pantai yang berhubungan dengan pantai apa dia? Nah itu sikapnya seperti itu. Ya, para nelayan beda sikapnya pada orang yang di kota. Pada orang yang di pegunungan beda-beda. Jadi seorang itu you are thinking about, itu bahasa Depok. You are what you are thinking about. Inti apa yang inti pikirin, itulah inti. Kalau hari ini inti berpikir ceria, ya, renyah, enak, itulah inti. Kalau sekarang inti pikir sedih, ya, sad, hazin, humum, itulah inti. Adapun benda-benda yang kita lihat itu netral. Di musola yang hari ini kita lihat dengan lampunya, jendelanya. Kalau kondisi kita lagi senang, dia ikut gembira. Tapi besok lagi, karena kita lagi sedih, dia ikut sedih juga. Jadi benda yang kita tergantung daripada kita. Ya. Ini hati di sini, ya, dikatakan Homsun hunna min dawail qalbi. Ada 5 perkara, ya, termasuk daripada obatnya hati. Itu. Hati kalau sakit, masya Allah. Kalau silet melukai yang zahir kita, itu kaca obat merah rapat lagi. Tapi kalau hati itu lukanya dengan kata-kata. Lukanya dengan kata-kata. Kita ngatain orang, kita gibah orang, hatinya luka. Itu sembuhnya lama. Hati-hati. Ya, jangan membuat orang sakit kepada kita. Ya. Begitu. Ada 3 ujung yang menyakitkan. Ujung pena. Dia bisa menulis surat gelap kepada dulunya ada. Dulu ada tuh surat gelap, surat kaleng namanya. Sekarang nggak ada.
Ada sekarang ada SMS kaleng, WA kaleng, namanya nggak ada. Lebih canggih dia. Karena diketik, ditebar, wah orang tahu. Ya, gitu. Ujung pena, sekarang ujung jari. Kenapa? Karena orang main SMS pakai jari. Nanti dia mah, dia mas'ul tangannya diperkarain tuh jempolnya. Ini hal yang baru ya, karena teknologi baru. Nah, SMS orang. Ini nggak benar. Ya, ujung pena. Ya. Ujung pisau senjata, ujung juga akhirnya. Ini punya spesial laki-laki punya ujung, perempuan nggak punya ujung. Ujung ini jangan sembarangan, ya, diamrak kemana-mana. Jangan, dijaga syahwaniyah kita. Ya, kalau ini ngatain orang lidah kita sembarangan, itu menyakitkan orang, melukai hati orang. Hati terjadi luka. Kalau luka sembuhnya susah, ya, begitu. Orang kalau sakit hatinya, waduh, ngomongnya nggak terkontrol. Gue nggak bakal injek ke rumah lo lagi, begitu ngomongnya. Gue nggak akan injek rumah lo lagi. Rumah saudaranya mau diinjak, kayak apa itu? Akibat sakit hati. Wah. Nabi katakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Nabi katakan, jangan marah, jangan kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena kalau kita marah, kita nggak terkontrol, kita punya ucapan. Semua makhluk yang ada di binatang keluar semua, babi keluar, anjing, ya. Keturut keluar, ya, codot keluar, nanti marah, makanya Nabi melarang orang itu marah, datang, jangan marah, diam aja, ya, yang dibalas ucapan orang, didikan orang, kita jangan dibalas, ya, kalau buah yang busuk dia akan jatuh dengan sendirinya. Nggak usah pakai disengger, ngerti nggak disenggetin dia? Ya, nggak usah. Udah busuk dia akan jatuh sendiri. Orang yang hatinya busuk, dia akan terkapar. Biarin aja, kita nggak usah balas. Kita juga setara dengan dia jadinya. Homsun, hunna min dawil qalbi. Indah gosbati wajah hamsah makhus minal kalam setakhalil. Kata-kata ini terambil daripada kalam setakhalil. Ya, Ibrahim Al-Khawas, Jalil Ibn Khawas. Ya, sebenarnya kamu zakarahu Nawawi fi Tibyan. Wadzakara ba'duhum. Pertama apa itu? Obatnya hati, mujalah satu sholihin. Duduk bersama orang-orang soleh. Kayak gini nih, kita duduk sama-sama orang soleh. Ya, itu obatnya. Ya. Mesti banyak teman orang soleh kita. Orang-orang yang benar. Orang yang soleh itu bagaikan cermin, kaca. Kalau kita ngaca, mana yang gak harus kelihatan. Nah, mukmin gitu, al-mu'min mir'atul mu'min, orang mukmin, kacanya orang mukmin, dia berkaca di situ. Dikasih nasihat, oh lu begini, ya. Itu orang mukmin, ya, menasihati. Kalau dia nggak bergaul, wah udah. Atau kebalikannya, dia bergaul sama orang-orang yang ghair saleh, udah repot. Ini perhatikan anak kita, ya, di sekolahnya, pergaulannya, di pergaulan banyak anak yang nggak benar. Ya bahaya, ya, kena lingkungan. Orang itu yang membuat karakter seseorang, rumahnya, lingkungannya,
dan tempat dia sekolah itu mengaruhi. Itu dari kecil, dari mulai dia TK atau SD, itu terbina seorang. Pertama kali adalah ibunya, orang tuanya. Dia harus baik-baik. Jangan orang tuanya mentang-mentang dia wanita karir, anaknya diserahin membantunya. Mantunya kita nggak tahu akhlaknya membantunya. Ini membantunya dari orang dusun, desa, yang nggak ada pergaulan, nggak ada ilmunya. Nanti anak kita diam-diam tasruk ketiwa atau biang tasruk ketiwa, karakter mencuri karakter, dicuri tuh karakter pembantunya yang orang dusun dicuri sama anak kita, bahaya. Oleh karena itu ini wanita-wanita kantoran, wanita karir, jangan lepas begitu aja anaknya kepada orang lain. Dia yang mengasuh sendiri. Apa? Awalnya karakter itu pertama kali yang dilihat. Nah itu bentuk karakter yang dilihat, yang diamati. Kalau orang tuanya suka membaca, ya suka baca Quran, suka apa gitu, dilihat, wah ini orang tua gue begini. Tapi dengan sendirinya senang kepada membaca. Kalau orang tuanya main gaple misalnya, dilihat, wah ini orang tua gue, bang dibanting-banting, mampus lu. Dilihat, ditiru bentar tuh bebek. Jangan nyalain kita, ya dari kita sendiri. Itu jangan melarang anak main di luar sebelum ente ngasih permainan di dalam. Di dalam nggak kita beliin main, kita larang keluar dia. Jangan ya, kita beliin dulu mobil-mobilan apa baru kita larang keluar. Nah begitulah sikap kita mana kita seperti itu. Kita dulu perbaiki diri kita. Dia lihat. Jangan suruh sekolah aja. Orang tuanya megang remote kontrol TV ya. Padahal dia di sekolah diajarin, ayo sholat, gini. Pasti pulang begitu orang tuanya. Udah maghrib mesti melonjor aja di depan TV. Nah itu kan, itu anak itu ada yang dilihat. Ini mujalah sholihin, duduk sama orang-orang soleh obatnya. Ini tuh bukan dugem, bukan cekek botol, bukan mujalasah, duduk bersama orang-orang soleh. Ya, itu entah kita adem seperti nasihatin. Terus yang kedua mujalasah, kemudian wa qiraatil Quran, dan membaca Quran, ya. Jangan lupa tuh Yasin kalau malam Jumat baca surat Al-Kahfi, surah Dukhon, Tabarok, sempetin baca begitu. Jangan cari alasan, cari waktu. Orang kalau animonya tinggi dia cari waktu, bukan cari alasan. Ini kita kebanyakan cari alasan. Ayo ngaji, alasannya banyak. Yang penting dia nggak datang kemari. Dia cari alasan yang tebal banget. Dia punya buku alasan. Alasan nggak ngapa-ngapain. Beginilah. Ya Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Ikhwal batin, masukin mulut. Ya. Harta ini bebas. Yang halalnya aja dihisab. Yang halal, apalagi yang haram, apalagi yang subhat, apalagi yang riba, jelas. Yang halalnya aja, itu punya harta, inti untuk bangga-banggaan, ya, kepada orang lain, untuk pertentang-pertenteng sama orang lain. Nanti di yaumil kiamah ketemu pada Allah, Allah marah. Tuh. Yang kedua adalah orang hartanya mubah asalnya, cuma dia untuk memuaskan dirinya saja. Beli TV besar,
Di sini lain, kamar sini lain, kamar sini lain. Beli mobil banyak untuk memuaskan diri sendiri aja. Nanti di padang mahsyar dia ini terjanggal, diganjal dengan di padang mahsyar, nggak masuk buru-buru surga. Semua lalu aluna yauma izin anin naim, nanti itu ditanya tuh. Padahal milik kita. Ini bukan mentang-mentang milik kita semuanya kita. Untuk bangga-banggain jangan. Ya, beli mobil sekian, variasinya lebih mahal variasinya mobilnya. Ya, setirnya diganti, knalpotnya diganti. Waduh, suaranya nyaring banget, suara nyaring. Ya, di kampung itu suaranya wah digeber. Wah, di mana tikungan dibeset, ngerti kan dibesetin deh. Itu harta yang halal. Kalau untuk bangga-banggaan, ini menghambat masuk surga ente di padang mahsyar. Ya, nah kita jadi gimana? Kita sekedar untuk membantu kita beli motor untuk warawiri, untuk majlis talim, ya, untuk antarkan anak ke sekolah, itu boleh begitu. Jangan masya Allah, ya itu hal untuk bangga-banggain nggak boleh, Allah marah. Untuk memperkaya diri juga tidak boleh. Ya, yang boleh yang mana? Untuk dijadikan sebagai pelantara untuk ibadah. Itu. Beli motor untuk keperluan ini, beli mobil untuk ini. Orang mobilnya 2, 3, nggak masalah kalau memang dia orang yang sibuk. Ya, istrinya wanita karir, kerja, anaknya kampus, ya, nggak masalah. Di luar kategori sombong, boleh banyak, karena keperluan sesuai keperluan, sesuai hajat kita. Ini hajat kita, gitu. Jangan banyak-banyak keperluan. Ya, ada need, ada wants. Kalau need perlu, I need you, saya perlu kamu. Want ingin, beda. Want tuh banyak keinginan, ingin ini, ingin makan di restoran ini. Besok makan di mana? Ingin, bukan keperluan itu. Ya, English is need. English suatu need. Ya. Arabic is obligation. Bahasa Arab adalah kewajiban. Bahasa Inggris keperluan, bahasa Arab kewajiban. Wajib kita yang paling bahasa Arab. Karena bahasa surga. Karena bahasa Al-Quran. Kalau Inggris untuk bisnis aja gitu. Ya, untuk bisnis ke luar negeri. Jadi bahasa Inggris need namanya deh. Tapi kalau bahasa Arab obligation, kewajiban. Jadi kembali, harta yang halal baik-baik. Jangan mentang-mentang milik kita kembarangan. Ya, tanyain kita. Itu kita. Ya. Ikhlas batin. Ya, tolong goli ya dengan halal ya. Yang halal di kita kan. Karena akal halal Rasul Kuli lianau yang nol percaya Rasul Kuli. Mereka yang halal. Ya. Gitu. Makanya yang paling bagus kalau bikin kue apa, bikin tangan sendiri. Ya, begitu. Karena kalau kita beli jadi kita belum tahu. Orang-orang yang sufi teliti mereka, nggak sembarangan. Makanya betul-betul difilter yang masuk ke perutnya. Kalau kita nggak begitu, serampangan. Ya. Kalau serampangan ya udah apa aja masuk kayak kolong Manggarai apa aja masuk gitu. Bantal nganyur semua, guling nganyur, ya dia lahap semua. Tahu nggak kolong Manggarai? Ini obat hati. Ngosongin perut daripada yang halal itu obat hati. Dan kata kutip harus puasa. Ya, puasa kita sepi kita. Nah, pikiran. Ya. Nggak kenyang. Kalau kita ke Arab tuh makannya roti.
Roti mengenyangkan tapi perut enggak berat. Kalau nasi goreng udah kenyang. Nasi goreng enggak kenyang berat. Ke sekolahan ngantuk di sekolah tidur. Guru ngomong tidur. Kenapa perutnya berat? Ya, bebek. Ya, nih ikhwal baton termasuk obat daripada hati. Nah, kita bagian lain ayat sebagai nafilah bagi istighfar naum. Dia mulai mengatakan sembahyang tahajud. Ya, rutin itu walaupun 2 rakaat. Ya, kalau aneh di malam sembahyang tahajud 2 rakaat, sunat hadiah. Ya, nah hadiah 2 rakaat. Sebutin keluarga kita yang udah meninggal, guru kita. Kalau udah habis, lalu kita hadiahkan pada untuk muslimin dan muslimat. Ya, bayang itu tentang hadiah. Banyak kali sembahyang hajat, apalagi sembahyang witir. Itu nggak sejam kan? Ya, jadi orang kalau sembahyang tahajud, afdal sunat setelah yang wajib, yang sunat itu tahajud. Nanti kita dikasih maqamah mahmudah, posisi yang terpuji, apa saja. Itu yang meraih ini dengan mudah aja. Itu akan berkawan dengan mudah saja. Itu berbisnis akan mudah saja. Kalau ini tahajud. Ini tahajud dia mulai termasuk apa namanya obat hati dia. Ya, nggak ada orang yang gemar tahajud anaknya jadi bukan jadi empet-empetan, bukannya. Anaknya berhasil. Ini menunjukkan anak babanya ini bukan bangun malam. Karena Habib Muhammad Hafiz, orang sekarang jarang sekali bangun malam, menangis di waktu malam. Jarang. Nonton bola banyak malam-malam tuh. Liverpool warna apa tuh di Itali, bangun dia. Dia tidur dulu, makanya tidur jangan malam-malam. Ngapain sih? Kita umur udah di atas 50, mau ngapain lagi? Ya, banyak tahajud. Ya, tidur jam 10, jam berapa, ntar nanti bangun jam 2, udah. Ya, dia mulai rutinin. Ya, nanti pengasuhannya anak kita dibantu tuh oleh Allah. Gitu. Nggak capek-capek kita. Nggak pakai gebukin anak kita, nggak dibantu oleh Allah. Lantaran kita dia mulai dahsyat itu. Ya, dia mulai dahsyat. Tidur dulu ya, tidur dulu, begitu. Di sini bacanya, dia mulai ayat sholatin nafilah, badal istiqos minal sembahyang sunat setelah bangun dari tidur. Wata dulu indah sobah, atau dulu munajat ketika pagi hari, ya. Habis hajat tuh kita di waktu mahal tuh sampai sembahyang sunat subuh, ya. Habis sembahyang sunat subuh kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim astagfirullah 100. Ini jangan baru sunat subuh langsung dekomat, lihat tunggu orang dulu. Orang-orang ketinggalan. Karena sholat subuh sholat yang mahal, ya. Dengan nunggu membaca apa itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim astagfirullah 100. Baca itu lazimin tuh, ya. Istrinya suruh, karena ya subhanallah wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah itu kalimat zikir, nggak ada uzurnya, subhanallah walhamdulillah itu nggak ada uzurnya, karena kedua ini mensifati Allah. Subhanallah wa bihamdihi, kita hamdalah pada Allah, kita terima kasih pada Allah. Jadi ini kalimat saya baca di dalam hadis Faidul Qadir, nggak ada uzurnya.
Artinya nggak ada alasan yang orang meninggalkan kalimat ini. Kita baca ya, minimal waktu habis sembahyang 33 kali. Subhanallah ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minimal itu. Ya. Wiridnya baca. Watadru inda sawa, ay inda gurbi terbagi di awal kelayan di anau waktu tajaliyat wa nuzul rahmat. Ya pagi malam itu seperti malam ya. Tadarru kita pada Allah munajat. Kalau munajat itu isinya bukan doa, puji-pujian kepada Allah, puji-pujian kepada Rasulullah, munajat. Ya, itu menjelang subuh kita perbanyak itu. Nanti ditutup dengan permintaan sedikit, berapa kalimat. Itu. Kalau ini kita terbalik, mintanya banyak, puji-pujiannya sedikit. Minta dong, ya. Puji dulu orang. Kita datang ke rumah orang, kita tarik kita, gua mau minjem duit nih, puji dulu dia. Waduh, asik juga nih. Ya, gua tahu udah maunya. Yang punya rumah tahu juga. Ya, ada maunya. Ujung-ujungnya minjem duit. Jangan minjem duit. Jangan diprogramkan, jangan dicita-citakan. Ngutang tuh jangan diprogram. Hina. Nabi nggak mau nyolatin orang yang punya hutang. Ya, baik. Mulai. Ya. Kalau mau ngutang, mau kredit, jangan lebih daripada 37% daripada gaji kita. Kalau gaji kita 5 juta, berapa persen tuh? 37%. Jangan 0,5% untuk kreditan. Yang lain gimana? Dapur gimana? SPP anak kita gimana? Nah, gitu. Kita lebih nabung daripada. Nah ini tadi yang tadi. Kenapa saya yang tadi? Terus al-maqalah hamdulillah. Sini ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.